Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana dengan NIM F1C1230035. Hari ini saya akan menjelaskan tentang daya kelarutan lipid. Nah, jadi teman-teman tahu nggak sih kenapa waktu kita mencampurkan air dan minyak, kedua larutan tersebut tidak tercampur atau tidak terlarut? Misalnya ketika kita sedang memasak, kemudian tidak sengaja ada air yang masuk ke dalam wajan dan terdapat gumpalan-gumpalan kecil. Atau saat tangan kita terkena minyak, kemudian kita ingin mencucinya dengan air tanpa sabun, minyak itu tidak dapat hilang. Nah, jadi permasalahan itu dapat dijelaskan dari materi berikut. Nah, sebelum kita menjelaskan bagaimana fenomena ini terjadi, kita harus tahu dulu apa itu lipid, apa itu minyak. Teman-teman tahu nggak apa perbedaan lipid dan minyak? Jadi, lipid itu adalah senyawa besar, yaitu senyawa organik yang tidak dapat larut dalam pelarut yang polar. Bisa dikatakan bahwa lipid tidak dapat larut dalam pelarut seperti air, sehingga bersifat hidrofobik. Nah, salah satu contohnya lipid itu adalah lemak dan minyak. Lipid dapat berbentuk padat atau disebut lemak, atau dapat berbentuk cair atau disebut minyak. Nah, jadi minyak itu adalah salah satu bagian atau contoh dari lipid. Nah, untuk karakteristik lipid itu sendiri, lipid itu bersifat hidrofobik atau tidak menyukai air. Kemudian, untuk komponen unsur-unsur penyusunnya itu seperti atom C, H. Kemudian, untuk fungsinya itu, lipid itu berfungsi sebagai penyusun membran sel atau sering dikenal dengan lipid bilayer. Kemudian membantu metabolisme tubuh, yaitu melarutkan vitamin A, D, E, dan K. Lipid itu tersusun dari gliserol dan asam lemak, kemudian tersusun dari fosfolipid dan stereol. Sedangkan minyak itu tersusun dari trigliserida dan asam lemak. Nah, asam lemak itu dibedakan menjadi dua, asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh artinya asam lemak yang hanya memiliki satu jenis ikatan, yaitu ikatan tunggal. Salah satu contohnya adalah asam palmitat. Sedangkan asam lemak tak jenuh yaitu asam lemak yang memiliki ikatan rangkap dua. Salah satu contohnya adalah asam oleat. Nah, jadi setelah kita mengetahui apa itu lipid, kita perlu mengetahui apa itu kelarutan. Kelarutan adalah kemampuan zat terlarut atau kita sebut dengan solut untuk larut di dalam suatu pelarut. Nah, pelarut itu sendiri ada yang bersifat polar dan ada yang bersifat non-polar. Dalam konsep kelarutan, kita mengenal dengan prinsip like dissolve like. Apa itu prinsip like dissolve like? Jadi, pelarut zat polar akan larut dalam pelarut polar, sedangkan zat nonpolar akan larut dalam pelarut nonpolar. Jadi apa sih itu polar dan nonpolar? Nah, dari gambar di samping teman-teman bisa lihat nih, pelarut polar itu atau senyawa polar itu adalah suatu senyawa yang terdiri dari unsur-unsur yang memiliki kutub positif dan kutub negatif. Kenapa sih bisa ada kutub positif dan kutub negatif? Nah, ini diakibatkan karena adanya perbedaan keelektronegatifan yang besar di antara kedua unsur yang saling berikatan. Apa itu keelektronegatifan? Jadi, keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron dari unsur lain. Jadi, ketika dua atom yang saling berikatan memiliki keelektronegatifan yang berbeda, maka keelektronegatifan yang lebih besar akan menarik elektron dan membentuk kutub negatif. Sedangkan yang memiliki keelektronegatifan lebih kecil akan membentuk kutub positif. Dari gambar, teman-teman bisa lihat contohnya yaitu H dan Cl. Atom Cl memiliki keelektronegatifan yang lebih besar dan H memiliki keelektronegatifan yang lebih kecil. Contoh lain adalah air, yaitu H2O, kemudian ada NH3 atau amonia. Nah, kemudian senyawa nonpolar itu apa? Nah, jadi senyawa nonpolar itu adalah senyawa yang
unsur-unsur penyusunnya itu memiliki keelektronegatifan yang tidak jauh berbeda, sehingga ikatan yang dibentuk, kekuatan ikatan masing-masing unsur itu sama. Jadi tidak ada terbentuknya kutub positif ataupun kutub negatif, atau kita menyebutnya dalam senyawa polar itu terjadinya momen dipol, sedangkan pada senyawa nonpolar itu tidak terjadi momen dipol. Nah, kemudian dari kedua gambar Erlenmeyer di atas, teman-teman bisa menebak kalau dari larutan yang berwarna biru itu kenapa terbentuk dua fasa, sedangkan untuk larutan yang berwarna kuning itu tidak terbentuk dua fasa atau hanya satu fasa. Nah, jadi pada larutan warna biru itu adalah ketika kita mencampurkan senyawa nonpolar dan polar, sehingga tidak akan terlarut. Karena berdasarkan prinsip like dissolve like, di mana senyawa dengan kepolaran yang sama akan terlarut. Nah, tetapi pada Erlenmeyer dengan larutan berwarna kuning, itu ketika kita mencampurkan suatu senyawa dengan kepolaran yang sama, misalnya polar dengan nonpolar atau nonpolar dengan nonpolar. Nah, untuk membuktikan prinsip like dissolve like ini, kita akan menguji sampel berupa minyak kelapa dan berbagai jenis pelarut. Untuk pelarut yang digunakan itu adalah aqueous, etanol, aseton, diethyl ether, dan kloroform. Dari gambar di samping, teman-teman bisa lihat tingkat kepolaran dari berbagai pelarut tersebut, di mana aqueous memiliki kepolaran yang sangat tinggi, kemudian etanol mengikuti di bawahnya, kemudian aseton itu bersifat semipolar, diethyl ether bersifat semipolar, dan kloroform bersifat nonpolar. Nah, jadi kita akan mencampurkan minyak ke dalam berbagai jenis pelarut tersebut. Kita akan melihat bagaimana hasilnya. Nah, setelah kita mencampurkan, didapatkan hasil berikut. Seperti yang kita ketahui bahwa minyak kelapa itu bersifat nonpolar. Nah, dari hasil yang didapat adalah pada pelarut aqueous terbentuk dua fasa, di mana tidak terjadinya proses pelarutan di dalam kedua larutan ini dikarenakan aqueous bersifat polar sedangkan minyak kelapa bersifat nonpolar. Nah, untuk pelarut aseton kita dapat melihat bahwa hasilnya itu tidak terlarut secara sempurna dikarenakan aseton itu bersifat semipolar, sehingga interaksi yang terjadi antara minyak kelapa dan aseton itu interaksinya sedikit. Kemudian kita bisa melihat pada diethyl ether dan kloroform itu terlarut sempurna. Seperti yang kita ketahui bahwa diethyl ether dan kloroform itu bersifat nonpolar, sehingga ketika nonpolar bereaksi dengan nonpolar maka akan terjadi interaksi yang sempurna sehingga proses pelarutan terjadi sempurna. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.